Ada banyak kisah Islami yang beredar di masyarakat kita. Kisah yang membuat mata kita terbelalak. Kisah yang seolah-olah datang dari masa para nabi. Namun jika kita telusuri, ternyata bukan dari Al-Quran. Bukan pula dari hadis Nabi yang sahih. Kisah itu bersumber dari dongeng-dongeng Bani Israel. Mereka menyebutnya Israiliyat. Salah satu kisah itu adalah kisah Harut dan Marut. Konon katanya, para malaikat memprotes turunnya Adam ke bumi. Lalu Allah menantang mereka, memilih dua malaikat untuk hidup sebagai manusia. Dipilihlah Harut dan Marut. Lalu mereka diuji dengan wanita cantik bernama Zuhra. Mereka mabuk, berzina, bahkan membunuh bayi, dan akhirnya dihukum di bumi. Benarkah malaikat bisa melakukan dosa seperti itu? Benarkah malaikat yang suci bisa kalah oleh nafsu? Benarkah Allah membuat eksperimen kepada para malaikat? Kisah ini sangat populer, disebut dalam sebagian tafsir-tafsir lama, dikutip oleh orang-orang tanpa tabayun. Padahal, mayoritas ulama menolaknya, karena tak satu pun hadis sahih yang meriwayatkan kisah itu. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa kisah itu berasal dari cerita-cerita Israiliyat yang tidak ada sanad yang sahih. Beliau menjelaskan, ini semua berasal dari khurafat dan Israiliyat yang tidak bisa dijadikan hujah. Dan Allah sendiri telah menyifati para malaikat. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bagaimana mungkin malaikat yang taat malah meminum khamar, berzina, dan membunuh? Kisah seperti ini bukan hanya satu. Ada kisah lain, konon Nabi Sulaiman memiliki cincin sihir, lalu dicuri oleh jin perempuan, dan selama itu, jin duduk di atas singgasananya, mengatur kerajaan. Sulaiman diusir, jadi gelandangan, kemudian setelah beberapa tahun, cincinnya kembali, dan ia pun kembali menjadi raja. Kisah ini juga disebut-sebut dalam tafsir sebagian ulama terdahulu. Namun Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan ulama-ulama besar menolak kisah itu karena bertentangan dengan Al-Quran, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Allah membantah tuduhan yang menyebar bahwa Nabi Sulaiman memakai sihir, dan kisah cincin itu berasal dari riwayat palsu Bani Israel yang menyusup ke dalam tafsir. Ada pula kisah bahwa ketika Allah menciptakan ruh itu berdiri berjejer dan melihat surga dan neraka. Lalu Allah bertanya, siapa yang mau masuk neraka dan siapa yang ingin surga? Sebagian ruh memilih neraka, sebagian surga. Lalu Allah mencatat mereka sebagai ahli neraka dan surga sebelum mereka lahir. Ini jelas bertentangan dengan hadis sahih dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, bahwa takdir ditulis ketika ruh ditiupkan dalam janin, bukan sebelumnya. Semua ini adalah contoh kisah-kisah Israiliyat yang tidak bersumber dari Nabi. Sebagian orang mungkin berkata, tapi kan tidak semua Israiliyat itu salah. Bukankah ada hadis yang membolehkan meriwayatkannya? Betul. Ada dalil yang menerangkan itu. Nabi bersabda, sampaikan dariku walau satu ayat, dan ceritakan dari kisah Bani Israel, tidak mengapa. Tetapi barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Namun kita tidak boleh sembarangan menafsirkan. Para ulama telah menjelaskan bahwa Israiliyat hanya boleh diriwayatkan jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak diyakini kebenarannya kecuali ada dalil. Jika bertentangan, maka ditolak. Jika tidak didukung dalil, maka kita berhenti dan tidak membenarkannya. Imam Malik rahimahullah berkata, bagaimana kami bisa mempercayai ucapan ahlul kitab padahal mereka telah memalsukan kitab mereka sendiri? Begitu pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jangan kalian bertanya kepada ahlul kitab, karena mereka tidak akan pernah memberi petunjuk kepada kalian. Bahkan mereka bisa membuat kalian tersesat. Lalu mengapa kisah-kisah seperti ini tetap menyebar? Karena manusia suka hal-hal yang ajaib. Mereka senang dengan cerita, tapi lupa mengecek kebenarannya. Sebagian ustadz atau penceramah juga ingin membuat ceramah mereka menarik. Lalu mereka mengutip kisah-kisah seperti ini tanpa ilmu. Padahal bisa menyesatkan umat. Kita harus hati-hati, jangan terpesona oleh cerita, tapi kosong dari kebenaran. Kisah-kisah seperti ini harus disaring. Bukan setiap yang viral itu benar, bukan setiap yang sering disebut itu sahih. Agama ini dibangun di atas dalil, bukan cerita, bukan dongeng, bukan kisah yang dikarang oleh Bani Israel. Jika kita ingin ilmu,
maka carilah dari sumber yang jelas. Jika ingin petunjuk, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Kisah-kisah palsu itu ibarat racun dalam madu. Tampaknya manis, tapi membinasakan jiwa. Kita harus menjadi muslim yang cerdas, bukan yang mudah terpukau oleh cerita yang belum tentu benar. Dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari kebatilan yang dikemas indah dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan kebenaran yang tak perlu dihiasi oleh dongeng-dongeng dusta.